Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu kembali secara tidak langsung dalam kuliah Kimia Farmasi 2. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gravimetri. Oke, sebelumnya untuk memulai kuliah kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dan untuk yang muslim, silakan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, semoga perkuliahan kita hari ini diberkahi oleh Allah dan apa ilmu yang disampaikan hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Oke, kita mulai saja. Gravimetri. Oke, dari namanya gravimetri ini sudah tergambar ya pengertiannya apa. Oke. Dan grafi itu adalah artinya berat, ya. Metri itu pengukuran. Jadi gravimetri itu merupakan pengukuran yang berdasarkan berat. Nah, ini pengertian dari istilahnya sendiri ya, istilah yang dipakai yaitu gravimetri. Nah, prinsip umum untuk analisis gravimetri. Jadi gravimetri itu adalah cara analisis kuantitatif berdasarkan berat tetap atau berat konstannya. Oke. Nah, jadi gravimetri ini kita menentukan kadar suatu senyawa dilakukan dengan cara penimbangan. Ya, ini adalah perbedaannya antara gravimetri dengan titrimetri. Kalau titrimetri kita menghitung volumenya ya, sedangkan untuk gravimetri kita menimbang zat yang dihasilkan. Nah, ada beberapa metode yang digunakan dalam analisis gravimetri ini. Ada 3 metode. Yang pertama adalah metode pengendapan. Ya, yang kedua metode penguapan dan yang ketiga adalah metode elektrolisis. Kita akan bahas satu persatu prinsip dasar dari ketiga metode ini. Metode pengendapan. Apa itu metode pengendapan? Nah, prinsipnya adalah metode gravimetri yang diawali dengan pengendapan dan diikuti dengan pemisahan dan pemanasan endapan dan diakhiri dengan penimbangan. Jadi untuk metode pengendapan ini dilakukan reaksi pengendapan ya dari senyawa yang larut menjadi tidak larut. Jadi prinsipnya dari pengendapan itu adalah ketidaklarutan ya. Jadi satu senyawa dari awalnya dia itu larut dalam suatu larutan, kemudian kita tambahkan suatu pereaksi yang membuat sehingga kelarutannya menjadi rendah atau menjadi sukar larut dan terbentuklah endapan. Nah, endapan yang terbentuk itu nanti akan dipisahkan ya. Setelah dipisahkan, didapat endapannya lalu dipanaskan dan ditimbang. Nah, hasil timbangannya ini nanti diperhitungkan. Metode yang kedua adalah metode penguapan. Nah, metode penguapan ini prinsipnya zat yang mudah menguap diuapkan di dalam oven atau eksikator. Nah, kalau dia tahan panas, kita uapkan di dalam oven. Sedangkan kalau dia zatnya mudah terurai oleh panas, kita masukkan ke dalam eksikator yang nanti ada absorben. Ya, absorbennya ini nanti yang akan menarik air. Nah, itu adalah metode gravimetri dengan cara penguapan. Dan yang ketiga ada sebelumnya ketika ditambahkan pereaksi ya untuk menguapkannya di dalam oven ini, diuapkan ini, kita bisa menambahkan pereaksi untuk membuat suatu zat menjadi lebih mudah menguap atau lebih sulit menguap. Ya. Nah, selanjutnya ada metode elektrolisis. Nah, prinsipnya senyawa ion yang akan diendapkan dipisahkan secara elektrolisis pada elektroda yang sesuai. Jadi elektrolisis ini memisahkan sesuai dengan
kation dan anionnya ya, dengan elektrolitnya, apakah dia itu kation, nanti ada endapkan, ada katoda-katodanya. Nah, dari ketiga metode gravimetri ini yang sering dipakai adalah metode penguapan dan pengendapan. Ya, jadi kita fokus ke dua metode ini. Tapi yang lebih sering lagi dipakai adalah metode pengendapan. Jadi kita akan lebih banyak berbicara tentang metode pengendapan. Nah, apa-apa saja yang harus diperhatikan agar analisis gravimetri ini berhasil? Nah, ada beberapa hal ya. Pertama, unsur atau senyawa yang akan ditentukan beratnya tersebut harus bisa terendapkan secara sempurna. Ya, jadi unsur atau senyawa tersebut harus bisa mengendap secara sempurna. Kemudian bentuk endapan yang ditimbang harus diketahui dengan pasti rumus molekulnya. Jadi endapan itu berupa apa? Rumus molekulnya. Apa sayang? Tarian yang ibu lagi kerja sayang. Nggak bisa nak, nggak bisa. Di situ aja dulu boboknya ya. Nanti beli itu jajan. Habis ibu kerja kita jajan nanti sore-sore. Mau? Nanti ya sayang. Nanti Dede mau beli itu nggak? Mau beli truk nggak? Ya mau. Ya. Tapi ibunya kerja dulu ya. Oke dek. Boleh ya dek ya. Kakak bobok di sana tuh. Nanti boleh pinjam HP kalau adek udah nggak ngantuk. Mau? Mau ya? Kakaknya bobo di sana sayang. Bobo di kamar kakak mau? Mau bobo di mana adeknya? Di sini aja. Iya. Oke. Ibu kerja lagi ya. Nah, hal yang harus diperhatikan agar analisis gravimetri ini berhasil, pertama sudah ya tadi ya, unsur atau senyawa yang ditentukan harus terendapkan secara sempurna. Yang kedua, bentuk endapan yang ditimbang harus diketahui dengan pasti rumus molekulnya. Nah, nanti rumus molekul ini diperlukan untuk menghitung faktor gravimetri. Dan yang ketiga, endapan yang diperoleh harus murni dan mudah ditimbang. Bagaimana tahapan analisis gravimetri? Nah, untuk tahapan analisis gravimetri ini secara garis besar ya ada 4 ya. Pertama, pemisahan endapan. Kedua, pemanasan. Ketiga, penimbangan. Keempat, perhitungan. Jadi maksudnya pemisahan endapan itu kalau misalnya kita memakai metode pengendapan, berarti kita endapkan dulu dengan reaksi yang bisa membuat endapan, kemudian baru kita pisahkan dengan penyaringan. Kalau misalnya kita menggunakan metode penguapan, berarti pelarutnya kita uapkan dulu sehingga nanti kita mendapat zat-zat yang tidak menguap gitu ya. Kalau elektrolisis nanti juga akan terpisah mana katode atau kation dan anionnya jangan terpisah. Nah, untuk metode pengendapan ada beberapa tahapan yang harus kita kerjakan. Pertama, kita menimbang sampel secara kuantitatif. Ya, pertama-tama sampel awal ditimbang secara kuantitatif. Nah, kemudian kita larutkan sampel. Jika misalnya sampelnya itu berupa padatan, kita larutkan dulu. Nah, setelah kita larutkan, kita tambahkan reaksi pengendap. Ya, reagen untuk yang mengendapkan sampel kita tersebut. Reaksi pengendap ini harus kita tambahkan secara berlebih. Ya, karena untuk membentuk endapan itu kelarutannya harus terbentuk kelewat jenuhan ya. Jadi ketika lewat jenuh baru terbentuk endapan. Nah, kemudian harus diperhatikan juga kondisi optimum pengendapannya ya dari suhu dan pH tertentu. Kapan
pada suhu berapa atau pada pH berapa pengendapan akan terjadi dengan optimum ya, optimum misalnya pada apakah dia dalam pH asam atau pH basa atau suhunya suhu yang dingin atau yang panas. Nah, ini contohnya bagaimana kita melakukan tahapan metode pengendapan. Pertama di sini ya, dilarutkan dulu. Ya, ini yang dilarutkan ini adalah Pb ya, yang warna orange itu partikelnya adalah Pb2+. Solid soluble salt containing Pb12 and other chemical species ya. Jadi padatan ini mengandung Pb2+ dan zat kimia lain ya, dengan yang Pb2+-nya berwarna orange dan zat kimia lainnya berwarna kuning. Nah, ini sudah di sini ada campuran berarti ya, campuran senyawa. Pertama kita larutkan dulu, kita tambahkan pelarut dulu ya, yang warna biru muda ini. Solution with dissolved Pb2+ and other chemical species. Jadi dilarutkan dulu ya dengan pelarut yang melarutkan sampel ini. Kemudian tambahkan ini yang disebut dengan reaksi yang pengendapnya ya. Add solution containing SO4 2- ya. Jadi ditambahkan larutan yang mengandung sulfat ya, berwarna biru nih. Jadi partikel-partikelnya divisualisasikan berwarna biru. Nah, ketika ditambahkan ke dalam cairan ini terbentuk padatan PbSO4 dan larutan lainnya. Nah, ini nanti yang akan terbentuk endapan ya, terbentuk endapan PbSO4. Sedangkan untuk zat kimia lain dia tidak mengendap, tidak ikut mengendap, tapi dia masih terlarut dalam pelarut ini. Nah, endapan dari PbSO4 inilah yang kita saring dan nanti kita panaskan lalu kita timbang. Nah, itu yang kita dapatkan ya. Ini adalah analitnya, istilahnya ini adalah analitnya. Maaf, ini endapannya ya, yang analit yang awal tadi. Awal tadi analitnya Pb2+. Endapannya menjadi PbSO4. Jadi secara umum seperti ini ya prosesnya, proses dari gravimetri metode pengendapan. Nah, ternyata ada persyaratan ya untuk endapan yang terbentuk itu, bahwa endapan yang terbentuk itu harus memiliki kelarutan yang sangat kecil sehingga bisa mengendap kembali dan dapat dianalisis dengan cara menimbangnya. Kalau misalnya kelarutannya besar berarti dia tidak terbentuk endapan ya, tapi malah dia tetap larut di dalam pelarut tersebut. Kalau kelarutannya sangat kecil berarti nanti dia itu yang akan terbentuk endapan. Oke. Jadi gitu ya, kelarutan kecil berarti dia sukar larut, akan terbentuk endapan. Kalau kelarutannya besar berarti mudah larut dan tidak terbentuk endapan. Dan endapan ini harus ukurannya lebih besar dari pori-pori alat penyaring. Ya, biasanya kita pakai kertas saring atau kaca masir. Nah, harus lebih besar ukuran endapan ini. Karena kalau misalnya ukurannya lebih kecil atau sama dengan pori-pori alat penyaring, maka nanti tidak ada yang tersaring ya. Akan lolos dari kertas saringnya. Nah, endapan yang terbentuk itu nanti kita saring ya. Nah, setelah disaring menggunakan kertas saring, biasanya pakai kertas saring bebas abu atau bisa juga pakai kaca masir. Nah, endapan lalu dicuci dengan larutan elektrolit yang mengandung ion sejenis dengan ion endapan. Jadi dicuci dulu ya. Nah, dicucinya dengan larutan elektrolit yang mengandung ion sejenis dengan ion endapan. Tujuannya apa? Untuk membersihkan kontaminan-kontaminan yang ada di endapan tersebut. Nah, setelah dicuci, endapan dikeringkan pada suhu 100 sampai 130 derajat Celcius. Nah, setelah dikeringkan, dipijar. Ya, dipijar sampai suhu 800 derajat Celcius, tergantung suhu dekomposisi dari analit. Maksudnya adalah, kalau
tergantung suhu dekomposisi itu suhu berapa dia stabil ya, belum terurai karena ini kan suhunya sangat tinggi sekali. Nah, kita ingin mendapatkan bobot konstan, kita harus pijarkan karena kalau masih di suhu 100 sampai 130 derajat ini biasanya masih ada sisa-sisa air atau pelarut lain yang belum menguap semua ya, makanya harus dipijarkan, itu batasnya itu 800 derajat Celcius atau bahkan lebih. Nah, ini nanti suhunya akan tergantung pada suhu dekomposisi dari analit tersebut. Ya, karena yang kita tetapkan ini adalah zat-zat anorganik ya, otomatis tidak akan gosong ya. Karena biasanya berupa zat-zat anorganik itu pada suhu segini akan masih tetap utuh. Nah, untuk terbentuknya endapan itu diawali dengan pembentukan inti. Ya, pembentukan inti dari hablur serbuk itu. Nah, setelah terbentuk inti tumbuh menjadi jarah besar dan terbentuk endapan. Nah, untuk agar pengendapan itu optimal ya, maka kita kenal dengan istilah kelewat jenuhan nisbi. Ya, dinyatakan dengan persamaan R sama dengan Q kurang S per S, di mana R itu adalah simbol untuk kelewat jenuhan nisbi. Nisbi itu perbandingan ya, perbandingan kelewat jenuhan. Q itu sama dengan kepekatan molar larutan setelah dicampur. Tapi belum timbul endapan. Jadi setelah dicampur dia seberapa pekat dia sebelum timbul endapan, dan S itu adalah kelarutan molar endapan. Nah, dari sini kita nanti bisa menentukan apakah hablur yang terbentuk itu akan bagus atau tidak. Nah, jika endapan mempunyai hasil kali kelarutan, atau biasanya KSP ya, KSP yang rendah. Nah, KSP yang rendah ini biasanya S-nya juga rendah. Dan endapan itu terbentuk dari larutan yang agak pekat. Kalau larutan agak pekat berarti nilai Q-nya tinggi ya. Jika S-nya rendah dan nilai Q-nya tinggi, maka kelewat jenuhan nisbinya akan tinggi. Nilai R-nya juga akan tinggi. Sejumlah besar inti akan terbentuk berkelompok. Ya, dengan cepat menjadi endapan hablur halus atau endapan tidak terbentuk. Jadi ketika terbentuk intinya berkelompok, kayak banyak gitu ya, hablurnya menjadi halus. Hablur itu bentuk serbuknya sangat halus ya, sehingga tidak terbentuk endapan. Endapannya tidak terlihat ya karena saking halusnya itu. Itu misalnya jika nilai S dan Q-nya tinggi ya, nilai S-nya rendah, Q-nya tinggi, otomatis nilai R-nya akan tinggi. Nah, jika nilai R-nya tinggi, akan terbentuk endapan hablur halus. Ya, jadi endapan hablur halus ini endapannya itu tidak terbentuk sebenarnya karena saking halusnya, jadi tidak kelihatan. Nah, sebaliknya ya, jika kelewat jenuhan nisbinya rendah, artinya nilai Q-nya rendah ya, nilai kepekatannya rendah, tapi nilai S-nya tinggi. Nah, maka jumlah inti yang terbentuk juga akan rendah. Inti dari hablur tersebut ya. Pengaruhnya apa? Nah, pengaruhnya nanti endapan hablur itu akan terbentuk kasar. Ya, jadi kelewat jenuhan yang rendah ini memungkinkan terbentuknya endapan hablur kasar. Dan ini yang kita inginkan ketika analisis gravimetri ya. Ketika disaring endapannya itu kasar, maka dia akan lebih mudah untuk disaring. Nah, ada faktor-faktor kelewat jenuhan nisbi yang harus diperhatikan agar didapat hablur yang baik. Pertama, pengendapan harus dilakukan pada larutan encer. Ya, jadi jangan terlalu pekat juga, jadi konsistensinya harus dipertimbangkan ya. Nah, tujuannya untuk memperkecil kesalahan akibat kopresipitasi. Nanti dijelaskan apa itu kopresipitasi. Nah, reaksi dicampur perlahan-lahan dan teratur dengan pengadukan tetap. Jadi jangan langsung dituang semuanya ya, diaduk sedikit-sedikit. Ya, perlahan-lahan tapi teratur, adukannya teratur.
Nah, pengendapan dilakukan pada larutan panas bila endapan yang terbentuk stabil pada temperatur tinggi. Ya, jika misalnya endapannya itu stabil pada suhu tinggi, kita bisa melakukan pengendapan dengan larutan yang panas. Endapan kristal biasanya dibentuk dalam waktu yang lama dengan menggunakan pemanas uap untuk menghindari adanya kopresipitasi. Ya. Oke, udah tahu ya perbedaan antara kristal dengan serbuk ya. Itu ada di fisika farmasi ya penjelasannya. Kalau jadi bentuk senyawa itu bisa berupa kristal, bisa berupa organoleptisnya ya, bisa berupa serbuk, hablur. Nah, kemudian endapan itu harus dicuci dengan larutan yang encer. Nah, untuk menghindari pospresipitasi dan kopresipitasi sebaiknya dilakukan pengendapan ulang. Jadi setelah diendapkan misalnya ya, disaring agar ini pengotor ya. Pospresipitasi dan kopresipitasi ini zat lain selain senyawa yang kita inginkan untuk mengendap, ada zat lain yang ikut terendapkan, itu disebut dengan pospresipitasi dan kopresipitasi. Ini ada bedanya duanya ya. Nah, untuk menghindari kedua pengotor ini, kita harus sebaiknya kita melakukan pengendapan ulang. Jadi kita endapkan lagi dengan yang tadi. Jadi setelah kita dapat nih endapannya, satu kali pengendapan ya, kita dapat endapan, kita bisa ulangi lagi prosesnya ya. Kita larutkan lagi dengan pelarut, kita tambahkan lagi reaksi pengendap. Nah, nanti dia akan mengendap. Ini tujuannya untuk menghindari zat pengotor tadi. Nah, ada syarat-syarat endapan dari gravitasi ini ya. Pertama, kesempurnaan pengendapan. Nah, bagaimana suatu pengendapan itu bisa sempurna, reaksi pengendapan itu sempurna, jika kelarutan endapan dibuat sekecil mungkin. Ya, jadi ketika kelarutan itu kecil, maka proses pengendapan akan sempurna. Nah, kemudian kemurnian dari endapan. Ya, kemurnian dari endapan itu maksudnya kecil, kopresipitasinya kecil. Jadi endapan yang terbentuk itu murni, bersih, tidak mengandung molekul-molekul lain atau pengotor atau kontaminan ya, seperti kopresipitasi. Jadi hanya benar-benar hanya zat unsur atau senyawa yang kita inginkan saja yang mengendap, tidak ikut unsur-unsur lain. Kemudian endapan yang kasar, butir-butirnya tidak kecil, halus. Melainkan endapan itu sebaiknya itu bulk ya. Bulk ini endapan dengan volume atau berat besar tetapi berasal dari analit yang hanya sedikit. Ya, jadi walaupun sedikit tapi bentuknya besar-besar. Nah, itu lebih bagus ya bentuk endapannya seperti itu. Nah, sebaiknya endapan itu spesifik ya. Jadi maksudnya reaksi yang kita gunakan untuk mengendapkan itu hanya bisa mengendapkan komponen yang dianalisa. Dan jadi untuk unsur-unsur lain dia tidak bisa mengendap. Nah, seperti yang kita lihat tadi ya. Nah, pada proses pengendapan ini kan bukan hanya ada zat sampel di dalam sampel ini kan bukan hanya Pb2+ ya, ada other chemical species yang lain gitu ya, ada zat spesies kimia yang lain, senyawa kimia yang lain gitu. Dan sebaiknya gitu ya yang ini yang kita tambahkan, reagen atau reaksi yang kita tambahkan untuk mengendapkan itu dia spesifik hanya bisa bereaksi mengikat ya, berikatan dengan zat yang kita inginkan saja. Jadi zat yang diinginkan di sini kan adalah Pb2+. Jadi SO42-min ini hanya bisa berikatan dengan Pb2+, mengendap dengan Pb2+. Dengan senyawa lain dia tidak mengendap. Jadi itu yang disebut dengan spesifik. Nah, kemudian kita berbicara tentang zat pengotor. Apa itu zat pengotor? Nah, zat pengotor itu adalah zat lain yang terbentuk ketika endapan
terbentuknya zat lain yang juga membentuk endapan dengan reaksi yang digunakan. Jadi reaksinya tidak spesifik ya, maksudnya bisa juga berikatan dengan zat lain sehingga diperoleh hasil yang lebih besar dari yang sebenarnya. Kenapa diperoleh hasil yang lebih besar? Karena ada zat lain juga yang ikut mengendap, bukan hanya zat yang kita inginkan saja. Makanya beratnya juga akan lebih besar. Nah, contoh zat pengotor itu disebut dengan istilah kopresipitasi. Nah, apa itu kopresipitasi? Fenomena di mana senyawa soluble, senyawa yang larut ya, ikut mengendap bersama dengan analit senyawa tersebut dan bukanlah merupakan material yang seharusnya mengendap. Seperti itu. Jadi dia sebenarnya larut ya dalam pelarut itu ya, bukan sukar larut dalam pengarut itu, tapi dia ikut mengendap saja gitu, ikut mengendap bersama dengan analit senyawa yang kita inginkan. Nah, contohnya itu ketika H2SO4 ditambahkan pada larutan barium klorida atau BaCl2 yang mengandung sedikit nitrat. Ternyata BaCl2-nya ini tidak murni ya. Nah, ternyata masih ada kandungan nitratnya. Ternyata endapan BaSO4 mengandung BaNO3 ya, ini asalnya dari sampel awal kita ya. Sampel awal kita itu memang sudah ada sedikit kandungan nitratnya. Jadi ya dia ikut mengendap ya. Nah, nitrat itu dikopresipitasikan bersama dengan sulfatnya. Seperti itu. Jadi ada endapan lain selain BaSO4. Jadinya nanti ada galat ya. Salah gitu, salah perhitungan karena ada pengotor ini ikut masuk dalam endapan. Nah, bagaimana cara memisahkan endapan? Nah, endapan dikumpulkan, dipisahkan dengan cara penyaringan dengan menggunakan kertas saring atau alat penyaring kaca masir. Nah, kertas saring yang kita gunakan itu harus kertas saring bebas abu. Artinya bebas abu itu apa? Apabila diabukan ini menggunakan tanur ya. Tanur itu seperti oven yang suhunya bisa tinggi. Kalau oven kan biasanya paling tinggi suhunya 250. Kalau tanur itu di atas 400 biasanya. Jadi kalau senyawa-senyawa organik pasti akan jadi abu ya. Sedangkan senyawa anorganik tidak akan jadi abu. Nah, kertas saring yang bebas abu ini dia tidak meninggalkan abu ya, makanya kita butuh kertas saring yang bebas abu agar nanti tidak terjadi kerancuan dalam menghitung berat ya. Nah, ini contohnya kertas saring, kita pakai kertas saring atau pakai kaca masir yang seperti ini. Nah, tahap selanjutnya itu mencuci endapan. Setelah disaring, kemudian endapannya dicuci. Tujuan pencucian ini adalah untuk menghilangkan kontaminan pada permukaan. Nah, yang biasa digunakan adalah larutan elektrolit kuat dan dia harus mengandung ion sejenis dengan endapan untuk mengurangi kelarutan endapannya. Kemudian syaratnya harus mudah menguap agar mudah untuk ditimbang endapannya. Kemudian mencuci berulang lebih efektif dibandingkan dengan mencuci dengan volume total yang sama. Jadi misalnya kita punya cairan pencuci 1 liter misalnya ya. Itu akan lebih efektif jika kita mencucinya 5 kali. 1 liter kebanyakan. Oke, misalnya kita punya cairan pencuci 200 ml ya. Nah, 200 ml akan lebih efektif jika kita mencucinya dengan cara 4 kali 50 ml. Jadi tiap 50 ml kita bersihin ya 4 kali. Itu akan lebih efektif dibandingkan kita langsung ke 200 ml-nya 1 kali aja kita bilas gitu ya. Nah, makanya mencuci berulang-ulang lebih efektif dibandingkan dengan sekali pencucian dengan volume total yang sama. Nah, setelah dicuci, kemudian dikeringkan dan dipijar. Apa bedanya pengeringan dan pemijaran? Nah, kalau pengeringan ini dilakukan untuk memisahkan air, elektrolit yang terjerap, dan kotoran-kotoran yang mudah menguap lainnya. Nah, itu tujuan dari pengeringan. Sedangkan untuk pemijaran dilakukan untuk memperoleh bentuk timbang yang sesuai. Ya. Nah, pengeringan adalah proses pemanasan endapan pada suhu 100 hingga 150 derajat Celcius. Ya, jadi suhu
pengeringan itu biasanya 100 sampai 150 derajat Celcius dan tujuannya mengubah endapan basah ya. Tadi kan setelah kita cuci basah ya. Nah, kita keringkan di oven ya. Tujuannya mengubah endapan basah menjadi kering yang dapat ditimbang. Nah, sebelum kering kan kita tidak bisa menimbangnya ya karena masih ada sisa-sisa pelarut di sana. Beberapa contoh endapan yang diubah menjadi bentuk timbang dengan cara pengeringan adalah AgCl, NaZN, ya, nikel, dimetiloksin, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk pemijaran adalah proses pemanasan endapan bersama-sama dengan kertas saring pada suhu rendah, kemudian dipijarkan di dalam tanur pada suhu 600 bahkan sampai 1100 derajat Celcius. Ini tergantung kestabilan senyawanya ya, pada suhu berapa dia stabil, masih tetap stabil. Nah, pada proses pemijaran biasanya terjadi pengubahan susunan, ya misalnya endapan FeOH3. Nah, ketika dia dipijarkan pada suhu 1000 hingga 1100 derajat Celcius, maka FeOH3 ini akan berubah menjadi Fe2O3. Nah, ternyata berpengaruh ya pemanasan atau pemijaran ini terhadap susunan atom dari senyawa tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan dalam gravimetri. Ion yang akan ditentukan, ya, ion apa yang akan ditentukan? Apakah itu Fe, Al, ya, dan lain-lain, itu diendapkan dalam bentuk senyawa yang sukar larut. Jadi dia ionnya dalam bentuk endapan ya, suatu endapan senyawa yang sukar larut. Ya, memang ya yang disebut dengan endapan itu adalah suatu zat yang sukar larut, makanya terbentuk endapan. Nah, kemudian endapan ini ditimbang sebagai senyawa yang mempunyai susunan yang tepat berdasarkan pada faktor stoikiometrinya. Oke, dan bobot rumusnya jumlah zat yang diinginkan dapat dihitung dengan mudah. Jadi kita perhitungannya sesuai dengan stoikiometri. Oke. Berarti terhadap bobot molekulnya juga diperhitungkan ya bobot molekul dari senyawa tersebut. Nah, ini ada beberapa rumus untuk perhitungan gravimetri. Ada persen A. Pertama A itu analit ya. Berarti zat apa yang akan kita tentukan. Sama dengan berat A dibagi dengan berat sampel dikali dengan 100%. Ya, kita akan dapat persentase dari A. Berat ini massa ya. Kemudian ada istilahnya faktor gravimetri. Faktor gravimetri ini merupakan perbandingan antara AR atau MR yang dicari, ya zat yang kita cari dibagi dengan MR endapan yang ditimbang. Oke. Kemudian berat A bisa dihitung dengan cara mengali berat B dikali faktor gravimetri. Berat P ya, berat P ini endapan. P itu endapan presipitasi, P endapan, A analit, P endapan. Jadi untuk menghitung berat A kita bisa mengali berat endapan. Jadi kan nanti hasil akhir yang kita dapatkan itu kan endapan ya. Nah, berat endapannya berapa? Kita kali dengan faktor gravimetri. Faktor gravimetri tadi yang ini, di sini ya. Perbandingan antara AR atau MR yang dicari dibagi dengan MR endapan. Nah, jadi persentase A ini dari persamaan yang satu, rumus yang satu bisa kita turunkan ke bawah. Persamaan persen A itu sama dengan berat P, berat endapan, dikali dengan faktor gravimetri, yang ini tadi ya. Berat P dikali faktor gravimetri dibagi dengan berat sampel, dikali dengan 100%. Makanya kita bisa menganalisis berapa berat A atau berapa persen kandungan A dalam endapan tersebut. Kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal 1. Ya. Hitung jumlah natrium sulfat dalam suatu sampel. Apabila sampel tersebut sulfatnya diendapkan dengan barium klorida. Ya, dan mengendap sebagai natrium sulfat sebanyak 0,4506 gram. Atau berapa ini? Atau berapa miligram ini segini? 450,6 miligram ya.
Nah, reaksinya sebagai berikut. Ya, NaSO4 ditambah BaCl ya, natrium sulfat itu Na2SO4 ditambah barium klorida itu BaCl2 menghasilkan BaSO4 ya. BaSO4 ini endapannya. Harusnya ini maaf ya tanda panahnya di sini, tanda panah ke bawah itu artinya endapan ya. Nah, yang terbentuk tuh endapannya adalah Ba2SO4 ditambah 2NaCl. Yang ditanya adalah jumlah natrium sulfat. Bertanya jumlah natrium sulfat Na2SO4-nya ya. Sampel awalnya berarti ya. Apabila sampel tersebut sulfatnya diendapkan dengan barium klorida. Nah, yang diketahui adalah berat dari endapannya. Berat endapannya yaitu 0,4506 gram. Nah, itu yang diketahui. Nah, ketika ada soal, kalian coba menelaah dulu ya. Yang diketahui apa, yang ditanya apa, baru kalian bisa menjawabnya. Jadi jangan langsung rumusnya apa, jangan rumusnya apa dulu, tapi datanya apa dulu, yang diketahui apa. Ya, dari data tersebut baru kalian bisa menganalisa, oh kira-kira rumusnya yang ini. Ya, jadi jangan pikirkan rumus dulu, tapi data dulu apa. Baru di analisa. Nah, dari data tersebut kita tulis ya. Nah, ini saya langsung aja ya, diketahui dulu saya MR-nya dulu ya. Kan ada beberapa zat, mRNA2SO4, ada Ba2SO4. Karena kita fokus ya, yang ditanya zat sampelnya itu Na2SO4, kemudian endapannya adalah Ba2SO4, jadi langsung aja cuman dua zat ini kita fokusnya. Nah, Na2SO4 itu MR-nya 142,04, Ba2SO4 itu MR-nya 233,40. Kemudian berat atau massa dari endapan, berat P ya, endapan atau P itu berat endapan Ba2SO4 itu 0,4506 gram. Ini di soal nggak ada MR-nya, tapi kita cari ya. Kita cari sendiri. Yang ditanya adalah massa Na2SO4. Nah, bagaimana kita bisa menghitung massa dari Na2SO4 ini? Nah, langkah yang pertama adalah kita tulis dulu persamaan reaksinya ya. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat koefisien reaksi masing-masing zat. Oke. Nah, coba diingat lagi bahwa koefisien reaksi itu sama dengan perbandingan mol zat. Jadi perbandingan koefisien zat, koefisien reaksi zat itu sama dengan perbandingan mol zat. Nah, di sini kan reaksinya Na2SO4 ditambah dengan barium klorida itu akan menghasilkan Ba2SO4 ditambah 2NaCl. Ya, di sini Na2SO4-nya koefisiennya berapa? 1 ya. Kenapa 1? Karena di depan Na2SO4 ini tidak ada angka berarti 1 gitu ya, sama dengan 1, koefisiennya 1. BaCl2 berapa koefisien reaksinya? Juga 1 ya, karena tidak ada angka di depannya. Ba2SO4 berarti juga 1 koefisiennya. Sedangkan NaCl ini yang 2 koefisien reaksinya. Kita fokus ke yang ditanya aja. Na2SO4 dan yang diketahui adalah endapannya Ba2SO4. Nah, dari perbandingan koefisien reaksi ini kita tahu bahwa 1 mol Na2SO4, ini ya koefisiennya kan 1 di sini ya, 1 mol Na2SO4 itu setara dengan 1 mol Ba2SO4. Karena sama-sama 1 koefisiennya. Nah, maka faktor gravimetrinya adalah AR atau MR zat yang dicari dibagi dengan MR endapan. Di sini kan yang kita cari Na2SO4 ya, maka kita harus tahu MR-nya dulu. MR-nya udah ada di sini. MR Na2SO4 itu 142,04. Kemudian MR endapannya berapa? MR Ba2SO4 berarti ya, MR endapannya Ba2SO4 itu 233,40. Nah, maka berat A sama dengan atau berat analitnya adalah berat P, berat endapan dikali faktor gravimetri. Nah, berat P-nya berapa? Yang ini ya. Nih, 0,4506 gram dikali dengan faktor gravimetrinya. MR dari Na2SO4 yaitu 142,04. Nah, MR endapan yang ditimbangnya 233 ya, MR Ba2SO4. Endapannya 233,4.
Nah, jadi hasilnya berat dari Na2SO4 itu adalah nih ya 0,2741 gram. Seperti itu. Oke. Jadi tulis dulu reaksinya. Kemudian lihat perbandingan koefisien reaksinya. Perbandingan koefisien reaksi sama dengan perbandingan mol. Tuh. Nah, contoh soal 2. Hitung persentase besi dalam sampel garam mor FeNH4 2 kali SO4 N6H2O bila bobot sampel yang diambil ya, jadi sampel awalnya 1,4026 gram dan bobot endapannya Fe2O3 ya. Bobot endapannya itu Fe2O3 yang diperoleh adalah 0,1948 gram. Nah, ini sudah diketahui faktor gravimetrinya, jadi tidak usah menghitung MR ya, sudah diketahui di sini faktor gravimetrinya adalah 0,6994. Nah, biasanya juga ada ya di buku-buku sudah ada faktor gravimetri ketika zat apa yang ditanya, kemudian endapannya apa, sudah ada faktor gravimetrinya. Jadi tinggal bisa kita lihat saja di buku. Kalau tidak ada datanya berarti kita tinggal cari MR ya untuk mencari faktor gravimetri. Nah, diketahui bobot sampel, diketahui ya, kita tulis dulu datanya apa. Bobot sampel dari Fe garam mor aja ya. Garam mor itu adalah 1,426 gram. Kemudian bobot endapannya ferrioksidanya ya 0,1948 gram. Nah, faktor gravimetrinya sudah ada 0,6994. Yang ditanya adalah persen Fe2O3. Oke, kita tinggal memasukkan rumus aja ya, rumus yang sebelumnya bahwa persen analit itu adalah berat P dikali dengan faktor gravimetri dibagi dengan berat sampel dikali 100%. Jadi persen Fe2O3 itu adalah 0,1498 gram, ini berat endapan ya, endapannya Fe2O3 dikali dengan faktor gravimetrinya yang ini 0,6994 dibagi dengan berat sampelnya yang ini 1,4026 gram dikali 100%, hasilnya adalah 0,89%. Oke. Nah, oke, yang ketiga, suatu sampel mengandung campuran NaCl dan KCl seberat 0,887 gram. Jadi ada dua ya, ada dua campuran garam natrium klorida dengan kalium klorida, beratnya 0,8870 gram. Dilarutkan dalam air. Nah, kemudian ditambahkan larutan AgNO3 berlebih. Jadi ini reaksi pengendapnya ya. Sehingga semua Cl dari NaCl dan KCl ini mengendap sebagai AgCl. Nah, jika berat endapannya itu adalah 1,913 gram, hitunglah berat NaCl dalam campuran tersebut. Nah, ini agak tricky ya karena ada dua analit di sini, tapi yang ditanyakan hanya satu analit NaCl. Jadi Cl-nya kan berasal dari dua analit, dari NaCl dan KCl. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita tulis yang diketahui dulu. Berat NaCl, campuran berat antara NaCl dan KCl itu adalah 0,8870 gram. Nah, ini reaksinya ya. Jadi NaCl dan KCl, campuran NaCl dan KCl ditambahkan dengan AgNO3 terbentuk endapan. Nah, tanda panah ke bawah ini adalah endapan. Terbentuk endapan AgCl sebanyak 1,913 gram. Ya. Nah, yang ditanya adalah massa NaCl dalam campuran tersebut. Ya, hanya massa NaCl yang ditanya. Nah, bagaimana menjawabnya? Nah, kita misalkan dulu ya. Jadi misalkan berat dari NaCl ini kita misalkan dengan X. Kemudian berat dari KCl ini kita
kita simbolkan dengan Y, kita misalkan dengan Y. Nah, berarti ketika X ditambah dengan Y, itu hasilnya adalah 0,887 gram. Yang ini ya. Jadi Na ini kita kasih simbol X, KCl ini kita kasih simbol Y. Nah, jumlah X tambah Y ini adalah 0,8870 gram. Nah, ini adalah persamaan pertama. Oke. Nah, yang kedua, untuk menghitung berat Cl dalam NaCl, nah jadi kita harus membandingkan ArCl dibagi dengan mRNaCl dikali massa NaCl. Nah, ya kan, ini kan faktor gravimetrinya dikali dengan massanya. Nah, Ar dari Cl itu adalah massa atom relatifnya adalah 35,5 dibagi dengan NaCl. mRNaCl berarti ArNa ditambah dengan ArCl. Massa atom relatif Na ditambah dengan massa atom relatif Cl, 23 ditambah 35,5. Ya. Massa NaCl tadi berapa? Yang kita simbolkan tadi ya. X ya. X gram. Tuh, massa dari NaCl itu adalah X gram. Maka kita tulis 35,5 dibagi 23 tambah 35,5 dikali X gram. Nah, hasilnya adalah 0,61 X gram. Nah, berat Cl dalam KCl, ini berat Cl dalam Na ya, dalam natrium klorida. Kalau yang kedua berat Cl dalam KCl, nah ArCl dibagi dengan mRKCl dikali massa KCl-nya. Nah, ArCl itu 35,5, mR dari KCl yaitu ArK itu 39 ditambah 35,5, dan massa KCl tadi kita simbolkan dengan Y gram. Sehingga hasilnya adalah 0,48 Y gram. Ya. Nah, sedangkan untuk berat Cl dalam AgCl, nah berat Cl dalam AgCl ini kan berasal dari ClNaCl dan KCl ya, klorida dari natrium klorida dan klorida dari KCl. Makanya ArCl dibagi dengan mR AgCl dikali massa AgCl. Nah, jadi 35,5 dibagi dengan 107,9, ini AR dari Ag ditambah AR dari Cl-nya 35,5 dikali 1913. Ya, ini massa endapan tadi. Massa endapan AgCl-nya, maaf bukan 1000 ya, 1,913 gram. Itu sama dengan hasilnya adalah 0,473 gram. Ya, jadi berat total dari atom Cl yang ada di AgCl itu adalah 0,473 gram. Nah, dari mana datang atom Cl dari AgCl? Dari atom dari NaCl dan KCl, gabungan dua ini kan. Nah, setelah itu kita dapat satu persamaan lagi. Ya, persamaan yang kedua berarti 0,61X, yang ini ya, 0,61X ditambah dengan 0,48Y, itu hasilnya 0,473 gram. Nah, setelah kita dapat dua persamaan ini, lalu kita selesaikan. Nah, kita selesaikan dua persamaan tersebut. X tambah Y yang pertama kali ya, X ditambah Y sampel awal itu 0,8870 gram. Nah, endapan 0,61X ditambah 0,48Y itu 0,473 gram. Ya, ini endapan. Nah, ini udah biasa ya, saya yakin kalian bisa mengerjakannya karena ini perhitungan matematika biasa, dua persamaan ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini berarti kita ubah dulu yang di atas ya, X tambah Y sama dengan 0,8870 gram. Berarti X-nya adalah nilai X bisa kita cari dengan mengurangkan 0,8870 gram dikurang dengan nilai Y. Nah, setelah kita ubah bentuk persamaan satu ini, kita masukkan nilai X. Jadi nilai X itu adalah sama dengan 0,8870 gram dikurang Y. Nah, persamaan yang kedua adalah 0,61X ditambah 0,8Y sama dengan 0,473 gram. Nah, nilai X ini kita masukkan ke sini. Ya, 0,61X berarti 0,61 dikali 0,8870 gram dikurang dengan Y.
Ya, ditambah 0,48 Y hasilnya 0,473 gram. Oke, ini dikali ya, 0,61 kali ke sini menjadi 0,54107 gram. Ini maaf ya, saya titik dan komanya ini sering salah, ini maksudnya koma di sini ya. Nah, dikurang dengan 0, kan ini kalau ada kali seperti ini berarti kan 0,61 dikali dengan 0,8870. 0,61 dikali dengan Y, berarti hasilnya 0,54107 gram dikurang dengan 0,61 Y ditambah 0,48 Y. Nah, ini tinggal kalian pindah-pindah ruas ya. Nah, kita pindah ruaskan aja. Dari sini ke sini kita pindahkan yang 0, berarti 0,54 dikurangi dengan 0,473, pindah ke sini ya 0,473-nya, dan ke sini pindah, yang Y pindah ke sini 0,61 Y dikurang 0,48. Ingat kalau pindah ruas dia tanda negatif berubah menjadi positif, tanda positif berubah menjadi negatif. Nah, sehingga didapat 0,13 Y sama dengan 0,06807. Nah, nilai Y-nya, berarti ini dibagi ya, Y-nya sama dengan 0,06807 dibagi dengan 0,13, hasilnya 0,524 gram. Ini baru Y. Sedangkan yang tanya NaCl itu adalah X. Nah, makanya nilai X-nya kita masukkan lagi ya ke persamaan yang di sini. X tambah Y itu adalah 0,8870. Nah, nilai Y sudah didapat 0,5524, tinggal ditambahkan ke atas, maka hasilnya X adalah 0,363 gram. Nah, ini adalah berat NaCl, seperti itu. Oke, coba dipahami pelan-pelan saja ya, ini hanya menyelesaikan dua persamaan dan saya yakin kalian bisa. Nah, selanjutnya untuk video praktek gravimetri ada video pendek saya lihat ada di YouTube. Nah, jadi biar kalian tergambar ya bagaimana praktek dari gravimetri ini. Kita coba tonton ya. Sudah ada di sini. Kita lihat yang YouTube-nya. Yang ini ya. Bukan ya. Materials that you need. In your next experiment, you guys are going to be performing a double replacement reaction. And so you'll be taking two solutions, like these, mixing them together and forming a precipitate. But you want to examine the precipitate. We've talked about how the precipitate's the real important part of the double replacement reaction. And so to examine the precipitate, you need to be able to measure it, which means separating it from all of the liquids that are involved, all the solutions that are involved. In order to do that, we're going to perform a technique called gravimetric experiments. You guys are going to be performing double gravimetric replacement means measuring. So you'll be taking two solutions, fancy name for filtering it. And so we're going to take our solution, our reaction mixture, with our precipitate and solutions in it. We're going to use a funnel and an Erlenmeyer flask and some filter paper. Di sini Be performing a double replacement reaction. And so you'll be taking two solutions jadi ada dua, like these, mixing them together and forming a precipitate. But you want to dia juga ada dua larutan di sini. Ya, kita lihat saja. Kita ingin mengukur berapa ini ya, berapa endapan yang terbentuk.
Nah, jadi ini alat-alatnya ya, ada timbangan, kemudian ini oven ya, kemudian ini saya nggak tahu nih mana larutan yang sebagai analitnya, mana yang sebagai reaksinya, kita lihat saja di sini. Nah, kemudian awalnya dia mempersiapkan kertas saring dulu ya, untuk sebagai penyaringnya nanti, saring di Erlenmeyer karena ini ukurannya cukup kecil. Nah, di sini nah, kita lihat ya bagaimana terbentuk endapan. Jadi ketika dia menuang nih cairan sampelnya ya, dimasukkan dulu di sini. Oh, sampelnya yang ini berarti ya. Take the nickel to nitrate just at some temperature. Oke, ditambahkan nah, ini ditambahkan reaksi pengendapnya, reagennya. Nah, kan kita lihat ya, dari larutan jernih menjadi buram seperti ini membuktikan bahwa ini nikel ya katanya ya. Nah, terbentuk endapan. Nah, seperti ini ya proses pengendapan gravimetri itu. Jadi yang awalnya sama-sama larut ya, larutan, kemudian ketika ditambahkan menjadi ada zat yang sukar larut, terbentuk zat yang sukar larut. Itu yang disebut dengan endapan. Nah, ketika endapannya sudah terbentuk, selanjutnya kita lakukan penyaringan. Ya, sebelumnya kita ukur kertas saringnya dulu ya, kertas saringnya. Nah, oke sebentar.